Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was-sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله حبيبه ومجتبعه أدى الرسالة وناصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك وإياذ بالله ثم أما بعد. Ahibati fillah, segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang menjadikan nikmat ini menjadi sempurna. Salah satu yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita yaitu kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat. Dan di mana mungkin banyak orang-orang di luar sana yang tidak mendapatkan nikmat ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat ini. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada hamba kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa dengan para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Ibadah taubat merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hambanya untuk bermaksiat. Agar apa? Agar ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Taubat merupakan ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena agar tahu seorang pendosa itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama yang agung, mempunyai asma Allah yang Subhanahu wa taala yang sangat indah, yaitu salah satunya Al-Ghaffar. Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Rahim. Dan Allah Maha menyayangi hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya lebih dari seorang ibu menyayangi anak-anaknya. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperdulikan dosa itu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperdulikan sebanyak apapun orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani wa ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, seandainya engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Walau balik aku tak pedulikan lagi. Ya bani Adam, lau balaghat dunubuka ananas sama, summal astaghfirannani ghafartu lak. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa dosa setinggi langit, membawa dosa dengan menjulang setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Ya bani Adam, lau ataituka bi qurabil ardi khataya
summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabil maghfirah. Wahai anak Adam, sekiranya engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa dosa sepenuh bumi, akan tetapi engkau tidak mensyirikkan sesuatu pun denganku, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kesalahan seseorang dengan kebaikan tatkala seorang itu melakukan kesalahan, melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, "Illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan keburukannya dengan kebaikan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ahibati fillah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat besar, yaitu tatkala seorang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada seorang hamba tatkala ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan istana-istana. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surganya kelak sebagai tempat tinggal akhirnya. Adakah orang di muka bumi ini tatkala ada seorang yang menyakiti hatinya, kemudian orang yang menyakiti ini meminta maaf kepada orang yang disakiti, entah itu membunuh ataupun mencuri ataupun mengkhianatinya, apakah orang ini mau minta maaf dengan secepatnya? Atau bahkan orang yang disakiti ini memberikan sesuatu yang sangat berharga, mungkin rumahnya, hartanya, apakah mungkin? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan itu segalanya kepada orang yang bertaubat. Inilah tanda kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda kesayangan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka masihkah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka masihkah kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Ahibati fillah, yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing adalah kita seorang pendosa. Kita adalah seorang pendosa. Jadi tatkala ada seorang yang memuji kita, seorang yang ada memuji kita dalam kesolehannya, dalam amal baiknya, sungguhnya pada hakikatnya adalah orang tersebut memuji kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam menutup aib kita. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala membongkar semua aib kita, maka tidak akan ada lagi orang yang mau duduk bersama kita. Itulah mulianya Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aibnya. Bahkan dikatakan oleh Muhammad rahimahullah, seorang ulama, "Lau kana lid-dunub rihun." Seandainya dosa itu memiliki bau, ma jalasa alayya ahadun, maka tidak akan ada orang yang mau duduk bersamaku. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, tatkala kita menyadari kita adalah seorang pendosa, maka kita akan hilang rasa sifat kesombongan kita. Akan hilang rasa paling baik, merasa paling suci. Sebagaimana iblis la'anatullah alaih. Iblis merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihi salam, ana khairum minhu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hinakan sifat kesombongan itu. Akan tetapi ketika kita merasa bahwa kita adalah seorang pendosa, insya Allah
kita akan hilang rasa kesombongan tersebut. Jangan menganggap diri kita soleh, jangan menganggap diri kita suci dari dosa-dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Karena kita hibadillah, tidak ada jaminan bahwasanya kita akan masuk surga. Tidak ada jaminan kalau kita sering tahajud, sering sholat, sering beribadah. Apakah ada jaminan kita akan masuk surga? Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah." Sungguh ada di antara kalian yang ia beramal dengan amal penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sehingga ia jarak dengan surga hanya tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amal ahli nar fayadkhuluha. Akan tetapi di akhir hidupnya ia menjalankan kemaksiatan, ia melakukan amal penduduk neraka, fayadkhuluha, maka kemudian ia pun masukinya. Ada pula wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada orang yang selama hidupnya melakukan amal kemaksiatan, amal penghuni neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah. Akan tapi takdir mendahulunya, kemudian ia beramal dengan amal penduduk surga di akhir hayatnya, fayadkhuluha, maka dia akan memasuki surga. Ahibati fillah, maka dari itu kita sebagai seorang yang pendosa, maka hendaklah kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan dari istighfar ini. Selain Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa taala juga akan mencarikan jalan keluar baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man aktsara min istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan keluar dari segala kegundahannya. Wa min kulli dhikin makhrajan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencari jalan keluar bagi orang yang kesempitan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencarikan jalan keluar, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Maka dari itu di setiap tempat, dimanapun tempat itu berada, hibati fillah, maka hendaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah sebagai seorang pendosa. Hendaknya kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.